Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everybody. Everything good? No. Feeling hungry? Yes. Feeling sleepy? Yes. Feeling tired? Yes. Diborong ya? Okay, before we begin our day today, let's pray based on your belief. Pray, begin. Finish ya. Oke, ini masih ingat kemarin kita bahas kemarin kita main game ya tentang puzzle ya. Puzzle-nya apa? Noun ya. Jadi seputar kata benda. Nah, terus sebelumnya kita sudah bahas verb alias kata kerja ya. Nah, saat ini kita akan lanjutkan materi kita adjektif. Jadi apakah ini masih mirip dengan materi-materi sebelumnya? Yes. Terutama pada noun dan verb. Ini masih sangat mirip sekali. Jadi materinya itu akan selalu nyambung ya. Nah, what is adjective? Adjective itu apa? Kata apa? Depannya kata. Kata sifat. For example. Cantik. Ya, silahkan guna. Beautiful, beautiful, sama lagi? Ya. Oke, bisa next. Yang kata sifat itu banyak sekali ya. Jenisnya banyak sekali. Apalagi? Pintar. Oke, bisa. Apalagi? Apalagi? Nah, jadi seperti yang tadi disebutkan kata sifat, apakah harus selalu menunjukkan sifat? Yes, bisa. Baik itu menunjukkan benda mati ataupun benda hidup ataupun nama itu sendiri. Jadi adjektif itu fungsinya adalah untuk mendeskripsikan, memodifikasi, menggambarkan. Nah, yang digambarkan apa? Bisa kualitas atau kuantitas dari noun atau pronoun. Jadi bisa benda mati ya, bisa orang, bisa benda yang bisa dihitung, tidak bisa dihitung, mendeskripsikan tempat, bisa mendeskripsikan hewan dan sebagainya. Jadi bisa apa ya? Dia tidak terbatas bahwa oh selalu orang, tidak ya, meskipun kata sifat, tetapi bisa juga benda. Nah, di sini kalau kita melihat kualitas dan kuantitas, misalnya kalau kita lihat kualitas, for example, we buy something, for example ya, kita beli sesuatu di online atau offline store, for example. Misal kita beli jaket, misal beli apa? Beli jaket, bahannya apa? Warnanya apa? Harganya murah apa enggak? Mahal enggak? Terus kira-kira panas enggak? Ya, panjang enggak? Pendek apa enggak? Misalnya. Jadi misal kondisinya baru atau second, for example, jadi menunjukkan kualitas. Katakanlah misal orang atau misal hewan. Misal hewannya itu misal warnanya apa? Kecil atau besar? Misal jenisnya apa? Nah, jadi seperti itu. Kalaupun orang pun sama, ketika kita mendeskripsikan orang katakanlah, misal katakanlah ada aktor, misal ganteng enggak? Misalnya orangnya tinggi apa gimana? Misal orangnya enggak, misal. Terus katakanlah karakternya seperti apa? Misal di film, misal atau di sinetron. Jadi apapun yang kita deskripsikan, entah itu orang, entah itu benda, atau misal tempat, misal katakanlah tempat Solo itu kayak apa sih? Misal apakah macet, for example, apakah indah, apakah tempatnya sejuk, bisa seperti itu ya. Jadi apapun bisa kita deskripsikan. Ada beberapa jenis kata sifat sebenarnya, banyak sekali, dan biasanya kita bisa tanyakan dengan namanya jenisnya apa, kayak apa sih, kayak gimana sih, bisa. Nah, biasanya kata sifat itu pasti akan selalu menempel pada kata benda. Nah, sifat dulu baru benda. Misal katakanlah gini ya, beautiful flower, misal bunga yang indah. Bunganya kayak apa sih? Oh, bunganya yang indah. Oh, yang mekar. Beautiful woman. Wanita yang mana sih? Itu
yang pintar. Murid yang kayak gimana sih? Oh itu loh murid yang pintar. Jadi seperti itu. Jadi pasti akan selalu dilengkapi dengan benda. Nah biasanya kata sifat dulu baru benda. Kalau di dalam bahasa Indonesia, ketika kita ingin menjelaskan sesuatu ya biasanya kan bisa murid yang pandai. Benda dulu baru sifat. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, sifat dulu baru benda. Jadi benda itu pasti akan selalu diletakkan di belakang. Beda dengan bahasa Indonesia. Ya, benda maju dulu, sifat belakangan. Ya. Oke. Jadi menunjukkan ini kayak apa sih bisa? Jenisnya apa? Deskriptif adjektif itu banyak sekali ya. Termasuk bisa kata-kata opinion, menunjukkan pendapat atau observation ya, pengamatan. Subjektif, misal katakanlah baik buruk katakanlah itu kan subjektif. Ketika misal saya memandang itu baik, belum tentu orang juga memandang hal yang sama. Atau sebaliknya, ketika saya bilang itu gak bagus, belum tentu. Nah katakanlah sekeliling saya juga menyatakan hal yang sama. Katakanlah beautiful. Misal kita melihat penyanyi, bagi cowok itu cantik banget, bagi cewek gak biasa cantikan aku, subjektif. Sama halnya ketika misal yang perempuan lihat ada penyanyi aktor katakanlah, oh ganteng banget, dan bagi cowok gak gantengan aku, ya subjektif, opini. Baik buruk, cantik, ketampan katakanlah ya, menarik apa enggak katakanlah, nah itu biasanya memang subjektif, opini. Terus apalagi ya, mencakup karakter atau personality ya, misal baik, jujur, brave, berani, polite, misal sopan, itu kasar, friendly, ramah. Kalau nggak ramah, unfriendly, misal kalau shy, malu kucing shy kan? Iya. Nah, jadi ya secara karakter personality atau bisa juga mencakup penampilan fisik ya, misal katakanlah tinggi, tall. Tinggi, dia lebih ke apa ya, sesuatu yang dia vertikal, tall. Kalau orang itu dia juga tinggi banyak, tapi dia lebih ke horizontal ya. Nah, short, pendek, fat, gemuk, for example ya, kurus bisa, tipis juga bisa, pretty, beautiful sinonim ya. Jadi kata sifat itu jenis apa ya, kosakatanya itu banyak dan banyak sinonim ya. Pretty, beautiful itu sinonim. Terus apalagi yang mencakup juga condition, perasaan. What are you feeling now? Apa yang kalian rasakan sekarang? Misal I'm happy, I'm feeling happy now. Ada yang lagi senang? I'm feeling hungry, lapar? Yes. Are you feeling angry? Ada yang lagi marah? No. Are you feeling jealous? Ada yang lagi cemburuan? No. Are you feeling sad? Ada yang lagi sedih? No. Nah, jadi mencakup perasaan gitu ya, perasaan, kondisi, excited itu sama dengan happy. Atau mencakup size atau ukuran, misal big, small, large itu bisa lebar, luas ya. Ini itu mungkin kecil tapi dia kecil lagi dari small ya. Kalau big besar, kalau huge atau giant itu lebih besar lagi, jumbo lah ya. Oke, round, square, terus apa lagi ya? Shape atau terkait dengan bentuk ya. Misal round itu bulat, bundar ya. Square, kotak, rectangular, rectangular. Persegi, panjang. Kalau segitiga, triangular ya, dan banyak lagi ya. Cube dia berbentuk kayak kubus, simetris dan sebagainya. Warna ini juga termasuk kata sifat karena dia biasanya diletakkan dengan benda. Misal for example red book. Misal ya, red book. Terus katakanlah red car. Terus blue moon, green screen ya, blackboard, whiteboard, pink, pink shoes for example. Jadi biasanya pasti akan selalu diikuti dengan benda setelahnya. Terus kaitan sama usia, age ya, usia. Ya, muda, old itu bisa tua, bisa usang. Ketika untuk benda berarti jadi usang. Tapi ketika untuk orang berarti tua. New, ancient itu klasik, klasik, antik, klasik, lama ya. Nah, terus terkait dengan taste, rasa, sweet, manis. Kalau sour,
asan atau asam. Salt itu asin, kalau bitter pahit, kalau spicy pedas. Fresh itu seger gitu ya, baunya itu seger maksudnya fresh ya. Terus terkait dengan bunyi juga, loud itu kencang. Nah, jadi kalau loudspeaker mengencang suara karena gunanya itu mengencangkan, mengeraskan gitu ya. Soft itu lembut, noise itu berisik, quiet itu tenang, clear itu terang bisa, cerah bisa, nyaring juga bisa ya. Terus terkait dengan surface permukaan, smooth, soft ya, halus, lembut, kasar, terus apa lagi ya, slippery itu licin ya, dan sebagainya. Terus kaitan juga dengan ini nih, material atau bahan, ini juga termasuk. Ini noun juga bisa, kata sifat juga bisa ya. Misal dari kayu, plastik, kaca, katun, sutra, pada sampel ya, emas, karet pada sampel ya, rubber itu karet, bisa juga penghapus. Kan rubber itu penghapus karet kan. Terus terkait dengan originality atau kewarganegaraan. Kalau negara dia itu masuk di noun, misal Indonesia, Japan, for example ya. Tapi kalau kewarganegaraan itu termasuk kata sifat, misal orang Indonesia adalah Indonesian people, orang Jawa Javanese people. Nah, biasanya belakangnya dikasih apa? Nah, Indonesian food, makanan yang berasal dari Indonesia, asal ya benar. Japanese food ya, makanan dari Jepang. Nah, terus apa lagi? Nah ini nih, purpose atau function ini juga termasuk noun juga, kata sifat juga ya. Misal kayak kata yang dibentuk dari dua kata atau lebih yang menghasilkan makna baru atau makna yang sama. Kayak kemarin itu swimming pool. Terus apa lagi ya? Running shoes ya, sepatu untuk lari, cooking oil, minyak untuk masak, racing car, mobil yang memang untuk balapan dan sebagainya. Terus apa lagi ya? Oh, cuaca ya, weather atau temperatur ya, misal panas, cold dingin, warm itu hangat. Kalau cool itu dingin, tetapi dia lebih ke misalnya orang ini sok cool banget sih, bukan cold ya. Kalau orang itu cool, jadi kayak kaku, dingin. Kan itu katanya ya, itu kasar cair gitu ya, saking kakunya dingin, orangnya tuh dingin gitu. Sunny, cerah, rainy itu agak mendung-mendung gerimis ya, windy berangin, cloud itu berawan. Terus apa lagi ya, yang kaitan sama condition atau state. Clean, sip, dirty, kotor, broken, bisa pecah, bisa full ya, full itu penuh, empty, kosong. Terus kaitan sama shape yang bisa slim, kayak tadi, tall, besar, short, dan sebagainya. Muskular itu berotot ya, speed atau movement terkait dengan kecepatan yang besar, fast, slow, quick itu sama fast dia sinarin. Sudden itu tiba-tiba, ujung-ujung. Suddenly maka tiba-tiba. Terus kaitan sama jarak, near dekat, far jauh, close itu dekat, bisa artinya menutup tergantung konteks ya. Misal teman dekat bukan friend tapi close friend. Nah, jadi sama-sama dekat tapi konteksnya beda ya. Close friend, teman dekat ya, nggak bisa nih. Kalau near itu just dekat tapi lebih jarak. Tapi kalau close itu lebih ke relationship. Nah, beda. Terus kaitan sama harga, nilai, misal cheap, murah, mahal, berharga, priceless. Ketika menemukan kata yang belakangnya less itu biasanya menunjukkan negatif. Priceless nggak berharga, hopeless kayak nggak ada harapan, useless nggak ada gunanya. Useless ya, cashless. Nah, cashless tanpa cash ya, masa cashless itu maksudnya ya, ya silakan depan. Ya. Nah, terus kaitan apa lagi ya tentang berat, light itu flat.
Indra, Devi, itu tebel kan. Terus kaitkan sama apa lagi ya? Terus ini storm ini berbeda dari kata storm ya. Fog itu berkabut, humid itu lembab, dry clean ya. Nah, terus apa lagi yang termasuk kata sifat perasaan, emotion, feeling? Nah, feeling, emotion. Ya, bisa kata-kata happy, excited, sad, apalagi ya, sad, terus jealous, kind, baik hati, terus apa lagi ya, confident, cheerful itu senang, satu lagi ya, cukup familiar aja, loving itu penyayang, hopeful itu memang penuh rasa harap ya, peaceful itu damai, proud itu bangga. Terus yang kaitan negatif itu kayak sesuatu yang bisa sedih, marah, angry, afraid, nervous, worry, cemas gitu ya. Nervous, wanted itu kesepian, kecewa, disappointed, stress, ya, hopeless lagi ya. Dan banyak lagi intinya menunjukkan mood, feeling, emotion. Ini ada orang yang dia ada. Biasanya tuh kalau tulisannya sering berubah orangnya dia. Kan kadang ada kan orang yang tulisannya itu aja tuh. Mungkin bulanan tahunan tulisannya itu biasanya bisa dicari berarti orangnya itu biasanya bisa kontrol diri. Tapi kadang kalau tulisan ini jelek, kadang bagus, miring, mengkate itu orangnya kemudian. Iya benar ya. Saya cuma seorang yang kemudian. Swing ya. Saya juga tidak nulis di papan karena nanti itu kan hilang ya, capek nulis langsung seperti kayak gini ya. Gitu ya. Nah kesini sekarang, nah ini ya kira-kira what are you feeling now? Ada yang lagi senang? Oh ada yang lagi sayang-sayangnya? Oh ada. Tapi kira-kira dia sayang juga enggak? Enggak. Sayang. Iya Mas Bro. Langsung tanya perasaan. Kan ada lagi sayangnya ternyata orangnya enggak. Terus ini kira-kira ini OVT ya, overthinking ya. Terus ini apa aja nih kira-kira ya? Buat terkenal bisa, kaget juga bisa, kayak biasanya. Terus ini Tertawa. malu bisa, shy. Kalau ini Panik. panik bisa, shock bisa ya. Gak usah dipraktekin ya, nanti dipraktekin gitu ya, gak usah. Terus ini kesel, panik. Ada itu loh ya. Ini pusing, bingung juga bisa. Terus kalau ini Sedih, terharu. nah, orang sedih nangis bisa, orang ketawa sampai nangis juga ada loh ya. Itu ketawa bu yang memang nangis. Iya. Oh malah ya, terharu ya, terhina ya. Terus kalau ini, Senyuman sedih. oh kesel ya. Terus ini sedih ya, sedih bisa, sedih sama ketawa bisa nangis soalnya ya. Ada yang habis nangis ketawa. Ya, habis nangis kejer, habis ketawa ya, baru ketawa nangis lagi ya. Terus ini salting itu, oh salting ya, Bilang cecak nih. oh salting. Terus kalau misalnya ada yang ini, Putra. oh ada yang lagi broken heart, oh ada. Akur. Jeneng dewe tak ya. Terus ini sad ya, menyesal bisa sad. Terus ini ada yang kemarahan. Itu malah bercanda itu. Oh malah bercanda. Baru itu beda. Yang itu yang saya minta sama itu baru Mana? yang saya minta Ekonomis. Itu yang kami ngomong tangannya.
Ini sempat kita bahas saat noun karena masih relate ya. Kita review ulang. Misal, bisa kita tanyakan dengan how much atau how many. Ketika bendanya nggak bisa dihitung, how much money do you have, how much pen do you have, how much sugar do you have, for example ya. Nah, jadi sesuatu yang nggak bisa dihitung. Kalau how many bisa dihitung, for example, how many books do you have, how many students in this class, ya, how many friends in your group, for example, ya, how many members in your group, for example. Jadi kayak gitu ya, bisa dihitung. Kita ke sini. Jumlah. Kalau di dalam bahasa jumlah itu biasanya selalu dikaitkan, dilekati dengan benda. Angka 1 sampai 100 hafal? Hafal. Nah, untuk angka yang biasanya belasan, dia itu pakainya tin, kecuali 11 dan 12. 13 ke atas itu pakainya tin. Kalau untuk puluhan pakainya tin. Nah, 5 itu 5. Kalau 15 15 atau 15. 15. 5 itu 5 ya, 15 15. Kalau 50 50, bukan 50 ya. 5 5 15 15 50 15. Oke. Terus untuk 11 12 itu perkecualian ya. 13 ke atas 13 14, 11 to 11 dia bukan banding. 12 juga bukan 15 tapi 12. 100. Kalau 1000 100.000 1 juta 1 miliar 1.954.300 ya. Ngomong ya. Tapi kalau pakai paham ya itu nanti ya. Kurang dikit paham. Kan apa itu juga teman-teman. Jadi mungkin nanti sampai ini sudah ya enggak sahur ya. Nah, jelas angka. Ada yang namanya juga tadi cardinal number itu angka ya. Misal katakanlah kita mau lengkapi dengan benda. 1 book, 2 books ya, 10 students, 1 teacher ya. Terus 100,000 misal rupiah. Jadi jelas kita bisa lengkapi dengan benda. Nah, 60% dan sebagainya ya. Terus ada yang namanya ordinal number-nya itu angka juga, tapi dia lebih ke urutan. Beda loh ya, misal 1 semester dengan semester 1 itu beda. 1 semester itu memang benar jumlah durasi katakanlah. Oh selama 1 semester. Jadi kalau ditanya semester berapa, bukan 1 semester, mesti semester 1. Berarti urutan. Maka nanti kalau menyebutkan urutan ya misal tingkatan, misal semester 1, 2, 3 atau anak 1, 2, 3 pakainya bukan 1, 2, 3 tetapi pakainya first semester, bukan semester 1 tidak bahasa Indonesia ya. I am the first semester, aku itu mahasiswa semester tingkat pertama. I am the first child, aku anak pertama. Jadi seperti itu ya, urutan pakainya first, second, third, fourth dan sebagainya. Belakangnya biasanya pakai TH. Kalau yang ada 2 di belakang itu pakai ND. Kalau pertama ada angka 1 di belakang ST. Nah, biasanya itu kan modelnya dia apa ya? Atas ya. Kalau namanya apa ya? Di pangkat atas ya. Tapi kalau nggak di pangkat atas nggak masalah sih. Jadi kalau ditanya urutan anak berapa, terus antrian berapa pakainya ini. Tapi kalau secara jumlah pakainya yang angka biasa saja. Uang itu berarti ya jumlah, nggak bisa pakai ini. Ini jas untuk uang. Nah, terus kita ke sini. Terus ini itu ya, itu juga termasuk kata sifat kalau dalam bahasa Inggris ya. Kita sudah sempat singgung kan. Kalau misal ini this, ini bendanya 1 dekat this. Kalau ini bendanya jamaah dekat pakainya this.
Kalau itu bendanya satu aja deh. Kalau itu bendanya banyak dus. Ini juga termasuk kata sifat. Karena ini pasti akan dilengkapi kata benda. This book. Nah, setelah this mesti bukunya tunggal. Kalau this mesti bendanya jamak. These flowers, these students, these teachers. Kalau that, ini mesti bendanya juga tunggal. That car, that student, that book. Tapi kalau those berarti ya dia pasti jamak. Itu tapi jamak. Those houses, ya, those books, ya. Jadi prinsipnya katakanlah ini tunggal-tunggal, ya. This that itu tunggal bendanya. Kalau dia sama terus bendanya mesti jamak. Mas terus paten. Terus kepemilikan pun juga sama. Pasti akan selalu diikuti dengan yang namanya benda. Dan ini termasuk kata sifat yo masuk, kata ganti yo masuk. Nah, bisa kayak kepemilikan. I itu jadi my, you jadi your, his apa ya? He jadi his, she jadi her, it jadi its ya, we jadi our, they jadi their dan sebagainya. Misal my bag, your bag, pasti diikuti benda. His car, her dress, ya, it's our house. My student, my teacher, for example, nah itu pasti juga diikuti benda dan sebenarnya nanti diikuti kata kerja. Kita ada sebelumnya, terus kita ke sini. Nah, bagaimana menulis kata sifat? Ada dua cara untuk menulis kata sifat. Yang pertama, kata sifat selalu diletakkan sebelum noun. Kata benda diletakkan sebelum noun. Bisa, kayak tadi saya bahas, kalau bahasa Indonesia bendanya dulu baru sifat, ya, benda baru sifat. Tapi kalau dalam bahasa Inggris sifat dulu baru benda. Buku yang bagus, bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris nggak bisa. Book, misal book, good, nggak bisa good. Cuman ini kan dia masih tanggung nih. Misal red bag, beautiful day, beautiful lady, handsome man. Dia kan kayak masih tanggung. Jadi kalimat itu tanggung karena nggak ada subjek dan predikat. Maka nanti kita tambahkan subjek predikat. Nanti ini bisa jadi objek. Misal I eat red apple. Aku makan apel merah. Maka apel merah di sini bisa jadi objek kan, sesuatu yang dikenali. Jadi kalau dia cuma adjektif personal, dia itu mentok cuma jadi objek, jadi subjek predikat dia kurang, karena otomatis kan belum ada subjek, belum ada verb ya. Jadi tanggung, dia kayak cuma noun aja, kayak objek aja. Misal I teach diligent students ya, saya mengajar mahasiswa-mahasiswa yang rajin. Mahasiswa-mahasiswa yang rajin kan tanggung belum kalimat kan, jadi dia masih kayak objek kan. Saya mengajar mahasiswa-mahasiswa yang rajin. Sama halnya kayak misal I have red bag, beautiful park, fast car, big house, new phone, small dog, colorful dresses ya, interesting book, interesting beach, interesting place, for example, friendly cat, unfriendly man ya, orang itu nggak ramah ya. Kalau nggak ramah itu bintang berapa? Nol, ada malah mungkin nggak di bintang ya. Ya, small baby house, colorful ball ya, beautiful dress, delicious cake. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita flashback di verb ya, di present tense ya, pas sebelum kita game. Nah, di sini masih enggak kalau misal subjeknya itu ing, kira dengan is. Tapi ketika subjeknya she did it, bilang s. Nah, kita kasih pelajaran. So kalau di izin kok request
Aran namanya yang aneh ya. Pagi kan harus pagi tuh ya. Ini bisa pernah bilang. Ada pas malam tahu muncul pas saya ngajar pagi malam ada ya. Pas pagi muncul di malam ya ada. Normal ya. Pas Raspi jualan apa? Lagi kira aku jualan ngajar aku ya. Salah seberapa kakak? Tinggal pilih deh ya. Ini tinggal pilih yang mana yang cocok ya. Isa I keraduan S I maka head ya B A D drive karena D radian S drive my friends karena teman-teman kata gantinya D maka pakainya live. Nah you radian S by the children kenapa pakai C karena the children kata gantinya D dia nggak pakai S. Ana dan Maria kenapa nggak pakai S karena meskipun Ana Maria itu cewek tapi ketika dua orang berarti tetap mereka. John and I, John dan saya we maka tetap nggak pakai S ya. Dan sebagainya. Terus misal we live and then the children play. Kenapa? Bukan tulis karena anak-anak kata gantinya D. Ya. Terus the teacher misal kami ada misal ini ya. Kenapa my friend bahas? Karena my friend bisa she bisa he maka dia pakai S. The teacher kenapa pakai uses? Karena dia bisa she bisa juga he. Nah, the dog kenapa pakainya has? Karena it ya. It itu yang S. Karena have nggak bisa jadi have pas kemarin kan kecualian jadinya has. Maka the dog has a fluffy tail. The boys my parents ya, the company perusahaan itu meskipun isinya orang banyak dia tetap hidup ya perusahaan itu tetap satu ya maka kata gantinya bisa D. Terus the students watch ya kata gantinya D bagian S. Itu seperti itu my father kenapa drives karena my father sebagai he itu ya S. Kalau nggak tahu diundang gitu. Undang, maksudnya undang. Ya ini lagi. We have teacher gives ya, bisa she, bisa he. The students carry, kata gantinya D. The boys play dan sebagainya ya. We visit dan sebagainya. Nah, the dogs D, children D juga, my friends juga D. D ada apa? Itu coba mana? Ini. Ya, yang aku B baca ya karena hidupnya itu B. Ya. So. Iya, kalau memang kan dia awalnya nggak bisa dihitung karena dia belum ada takaran, maka dia tetap dianggap tunggal. Tes ya, terasa enak. Dua, feel ya, karena D. Tiga, sounds ya. Idenya itu terdengar benar. Empat, flowers, smell ya. Oke, 5 sing itu kelihatan terlihat bisa ya. 6 grow my little brother maka kata gantinya kan dia maka dia grows ya. Terus 7 looks ya. 8 appears pleasant ya itu dia cenderung tetap tunggal. Nah mata pelajaran mata kuliah dia tunggal. Terus 9 the teacher remains ya, remains itu tetap atau bertahan bisa. Terus becomes ya, cuaca akui mesti tunggal. Terus 1 test ya,
dua feel, tiga seems, empat smells ya, lima ya, lima you look, kau kelihatan bahagia, enam appears ya, appears itu bisa muncul, bisa nampak ya, tujuh feel, delapan ya, sembilan grow ya, kita tumbuh lebih kuat ya, 10 itu ya. Jadi kata sifat selain dari 10. Nah, terus ini pola kedua, kata sifat datang setelah linking verb atau setelah to be. Nah, ya, misal katakanlah to be-nya bisa present bisa past. Ketika to be-nya present, dia pakainya is and are. Yuk, siapa pronoun atau subjek yang pakai is? Was. Subjek pronoun yang pakai is itu sobis. Pakai is. Si, satu lagi. Terus M. Kalau A, terus kalau pas gas dua, was dan ber ya. Was siapa subjek yang pakai was? Satu lagi ada. Kalau ber berarti you, di sama dia itu hafal ya, dua kepala wajib. Mesti keluar, pasalnya keluar tuh ya. Nah, terus bagaimana untuk rumusnya? Kalau tadi cuma noun sama verb kan, noun dan verb saja. Kalau ini biasanya sudah agak kompleks. Subjek plus to be plus kata sifat. Nah, to be di sini mesti ikuti si subjek. Subjek itu mau pakai apa? Tunggal atau jamak? Subjek tunggal itu is am, was. Subjek jamak itu are sama the. I feel happy. I'm hungry. You are beautiful. The bag is red. Tas itu warnanya merah. Kalau tas-tas itu, maka ya tinggal the bags are red. Pakai S. Pakai A. Terus misal ini, kalau tasnya banyak, kan gini. Jadi to be mesti mengikuti si subjek. Subjek itu tidak cuma individuasi, dia bisa luas. Kamu tambahin aja misal katakanlah red bag is new, tas merah itu baru. Ya boleh kok, boleh. Jadi subjek itu ragu I, you, they, she, tapi dia bisa luas lagi. Apalagi it is luas-luasnya subjek ya. Oke, misal the sky is blue, the road is quiet, the weather is hot, the class is big, the student is clever, the woman is beautiful, the man is handsome, the singer is famous. Misalnya, jadi ngikutin the flowers are beautiful, the students are quiet misalnya, the students are sleepy misalnya. The food is delicious. The water is cold. Air hangat dingin. Oke. Pilih the blank by using is, M atau A saja. Is. R. Sama lagi loh, my friends. A. The students. We. The players. Is kalau A. Is barangnya ngomong. The players. Is. The players. Is. Neighbors. Ocean. Is. Boxes. Oke, sampai bawah A. Yes. Bentar, kita ganti untuk kamu untuk A. Ya. Oke, the flowers are, the mountains are, the streets are. Di situ bisa rame, bisa macet ya. Intinya tuh penuh gitu ya.
sibuk yang didapatkan itu kami. The library Is. the students. Are. Salah aku baca tak jawab. Next enggak. Next bahasa yang membuat satu soal saya jamin nggak dia membuat ya. Ya. Dari Van, teacher, Is. sabar ya. Is. God, Is. is. Oh ini buat nanti sambil absen nanti ya. Apa please? Oh nanti ya. Apa please? Apa nih? Express please. Express. Di perkenalan ya. Pak, tak skill. Nah sekarang gini, ada namanya word order adjective, word noun. Ini just untuk info saja. Kok kenapa dalam bahasa Inggris kata benda itu selalu di belakang karena memang ada silsilah. Memang sudah ada rule-nya, aturan bahwa noun itu selalu di depan. Misal gini. Orang Indonesia, ada misal wanita Indonesia, Indonesian woman. Orang Indonesia yang cantik, orang Indonesia yang cantik. Beautiful Indonesian woman atau Indonesian beautiful woman. Terus misal seorang gadis Indonesia cantik, ya, terus muda, cantik, atau misal gini, sebuah meja kayu kotak kecil, ya, usang yang antik. Nah, itu ya bahasa Inggrisnya ya. Seorang misal penyanyi terkenal Indonesia, yang cantik. Ini sih di Inggrisnya sih dhisik. Penyanyi sih, terkenal sih, cantik sih, apa Indonesia sih. Bagaimana kalau kata sifat itu berjejer lebih dari satu? Kalau juga gampang pakai N. Misal seorang gadis Indonesia, apa lagi ya? Katakanlah berdasarkan Jawa Indonesia, atau Jawa Indonesia, atau Japanese and Indonesian woman, jadi ketika kata sifatnya jejeran ya, misal seorang murid yang rajin dan pintar, misalkan bisa clever and diligent student, itu kan pakai N bisa nih kalau kata sifatnya 2. Tapi kalau kata sifatnya 3, 4, bahkan 5 atau lebih, nah itu tuh ada urutannya, jadi langsung dulu. Jadi itu ya ada asalnya. Yang pertama itu urutannya, nanti itu pasti akan selalu di belakang. Kalau dia urut itu akan seperti ini. Opinion dulu. Opinion itu kayak tadi ya, baik buruk, cantik enggak, ganteng enggak, baik buruk. Nah itu kan opini ya, observation. Terus size dulu. Tentang size ukuran tadi, age itu usia. Ya, muda, tua, kuno. Shape itu bentuk, bisa bentuknya seperti apa. Color, baru asal atau daerah. Bahan, purpose itu yang tadi ya, yang pakai verb tadi ya. Terus baru noun. Nah, kalau komplit dia akan seperti ini. A big small old red Italian color sleeping bag. Kalau mengartikan, kalau dia komplit akan seperti ini. Kalau mengartikan dari kata dulu, sleeping bag itu kayak tas yang bisa dilipat di obat tidur ya. Saya bilang tas tidur ya, tas tidur katun dari Italia warna merah, tipis, usang kecil yang jelek. Jadi mengartikannya dari kanan ke kiri. Jadi ketika kita menemukan kata seorang gadis Indonesia yang cantik, berarti sing duluan gadis mesti beli diri. Sing duluan berarti apakah cantik sih atau Indonesia sih? Cantik dulu, Indonesia baru noun. Maka katakanlah seorang gadis Indonesia yang cantik, maka a beautiful Indonesian woman. Seorang gadis Indonesia cantik, katakanlah apalagi ya, muda, maka ya diurutkan dulu, cantik sih, usia dulu, katakanlah
beautiful long white French silk wedding dress boleh. Dress pengantin sutra dari Perancis putih panjang yang indah. Kalau misal ini saya hilangkan cuma beautiful dress kan boleh. Beautiful wedding dress, dress pengantin yang indah boleh. Kalau saya cuma pakai silk dress, ora apa-apa. Kalau silk wedding dress, ora apa-apa. Sing penting benar, mesti dibilangkan. Jadi sing penting dia harus komplit, sing penting urut sing. Sama large ancient Greek clay flower vases, misalnya vas bunga semen dari Yunani antik yang besar. Nah, seperti itu. Ya, itu untuk info aja. Kalau untuk kata dengan kata sifat yang berjejer, nah jadi artikan dari kanan. Ya, kalau menemukan versi bahasa Indonesia urutkan. Tapi kalau menemukan yang sudah versi bahasa Inggris berarti artikan dari kanan. Nah, budanya dulu. Terus kita ke sini nih. Kalau misalnya opini tadi observasi sama ya, kan pengamatannya. Kalau ketambahan jumlah atau sebuah suatu atau jumlah huruf yang huruf angka yang tadi 1, 2, 3 sampai 100, maka yang diartikan jumlahnya dulu baru benda. Misal a beautiful old Italian touring car, maka sebuah mobil touring Italia tua yang indah. Kalau ada jumlah entah sebuah suatu seekor seorang atau jumlah angka, maka itu yang diartikan dulu baru ke benda. Sama halnya kalau ini itu juga sama. Mau kita ganti kata-kata this beautiful old Italian touring car. Nah, maka agak berbeda sedikit. Bendanya dulu atau misal ini juga bisa ini mobil touring Italia tua yang indah. Tapi berbeda ketika ada kepemilikan kayak mine, your, her, his, its, our, their. Maka yang diartikan bendanya dulu baru kepemilikan, bukan depannya dulu. Misal her short black hair, maka rambutnya hitam yang pendek. Kalau teman terbaikku, What to do, best friend? my best friend, ya bukan my friend best ya. My best friend. Jadi asalnya dari situ kan maka yang diartikan kan temanku dulu ya, my friend dulu baru best, teman terbaikku ya, atau temanku yang terbaik sama. Sama halnya misal ini some delicious Thai food, beberapa makanan Indonesia yang enak. Kalau beberapa makanan Indonesia yang enak, maka tinggal some delicious Indonesian food atau Indonesian food, delicious Indonesian food. Dan masalah rasa itu kan opini juga. Misal aku bisa beli makanan, ini enak menurutku, enggak enak, kurang asin misalnya, kayak gitu ya. Makanan kayak sesuatu hal yang kaitan sama apa ya, beautiful, handsome ya, baik buruk, terus enak apa enggak, bagus apa enggak, itu opini. Nah, itu hanya untuk info aja ya. Kita kesini. Kita kesini. Nah, namanya adalah degree of comparison adjective alias degree of comparison. Comparison perbandingan kata sifat. Tahu apa yang biasanya dibandingkan? Pencapaian orang. Wah, langsung ya, pencapaian orang yang dibandingkan itu mesti sifat. Sifat kan jenisnya banyak ya. Kayak misal gini, karakter. Nah, terus apalagi bentuk, terus harga, ukuran, terus apalagi ya, usia misal, terus apalagi ya tadi ya, pasti yang dibandingkan itu kan. Misal katakanlah gini, pakaian
lebih bagus dari partai B. Buku A lebih mahal dari buku B. Tas A lebih murah dari tas B. Kan kalau yang namanya dibandingkan kan mesti kayak gitu kan. Antara satu benda atau satu hal dengan hal yang lain. Itu namanya comparison. Kalau misal dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam entah itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ada namanya pola positif, komparatif sama superlatif. Positif itu ya udah baca dibandingkan. The book is expensive, the girl is beautiful, the man is handsome, the class is big. Ya udah just itu aja, berarti yang dibandingkan. Ya wes kuwi, aku ora mau liyane. Tetapi kalau kita belajarnya komparatif dan superlatif, kalau misalnya dalam bahasa Indonesia misal buku tas A lebih mahal dari tas B, dikasih kata lebih menunjukkan komparatif. Terus menunjukkan superlatif, tas A paling mahal di toko ini. Ya wes sih dibanding ya aku bener-bener paling marah. Cuma ditambahin kata lebih dan paling ya, selesai kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Inggris untuk membentuk lebih, wiki ada 3 pola. Untuk membentuk paling juga ada 3 pola. Nah, misal gini ya, kalau komparatif untuk kata sifat bisa di ER atau ditambah kata depan more. Mungkin kalian pernah dengar nanti kalau lihat beberapa kali. Kalau superlatif diakhiri dengan ST, EST atau diawali dengan kata most. Mungkin pernah dengar. Nah, berarti kalau ini berarti kan kalau garengan berarti opsi. Iso tiga iki. Nah terus yang ini kan gitu. Nah, maka kita akan main ke sini. Sudah tak buatkan perubahannya, ya. Sudah tak buatkan perubahannya, jadi kalian nggak perlu merubah, ya. Tak ambilkan kosakata yang familiar. Karena biasanya itu modelnya itu pakai ketukan, namanya suku kata. Kayak misal satu ketukan, satu suku kata dihitung ketika membunyikan vokal a, i, u, e, o. Misal kayak kata big itu satu, big, small, clean. Terus apa lagi ya? Yang satu kata cheap. Nah, short itu satu kata, long, tall itu satu kata. Kalau 2 kata, misal happy. Terus apa lagi ya? Narrow. So, apa lagi ya 2 kata itu ya? Kata sifat happy, angry, ya, hungry, sleepy. Nah, itu 2 suku kata. 3 suku kata lebih itu kayak kata beautiful, interesting, difficult. Terus apa lagi ya? Expensive. Nah, itu ya. Kita jelaskan untuk perubahannya ya. Nah, jadi ketika kata sifat yang terdiri dari satu suku kata dan diakhiri tanpa e, maka untuk membentuk komparatif tambah er, superlatif tambah est. Misal murah itu cheap, lebih murah cheaper, paling murah cheapest. Nah, ya nanti bisa dibaca sendiri. Ya, small, smaller, smallest. Tall, taller, tallest, bukan tallest. Nah, seperti itu ya. Oke, nanti bisa dibaca sendiri. Terus kalau suku katanya satu, kalau dia diakhiri e, maka komparatif tambah r aja, superlatif tambah st. Close, dekat, lebih dekat, close. Paling dekat, closest. Closest friend, teman yang paling dekat. Dari situ asalnya. Oke, nanti bisa dibaca sendiri. Terus ini beberapa kata yang satu suku kata itu harus di double konsonan belakang, baru nanti tambahkan er sama est. Misal kayak kata big, besar, lebih besar bigger, paling besar biggest ya. Meskipun double g hurufnya double, tetapi bacanya cukup single ya, orang usah ditasih bigger, nggak usah ditekan ya, kasar ya bigger, nggak usah bigger. Cuma yang penekanan iya, tapi bukan berarti penekanan itu harus di double, bigger, bukan bigger.
nggak ada buder. Budir ada ya, kalau buder nggak ada. Superlatifnya best, nggak ada budes, renek budes. Maka kalau teman terbaikku, my best friend, better itu lebih baik ya, best. Dan banyak many, mas pakainya more sama mos dan sebagainya ya. Terus kalau terdiri dari dua suku kata, kayak tadi, kalau endingnya e tambah r, kalau bukan ending e tambah er. Misal simpler jadi apa? Simpler, simplest. Ya. Untuk kata yang dua suku kata nggak terlalu. Sudah ada daftarnya, jadi nggak perlu pusing-pusing berubah. Ini kalau kata sifatnya terdiri apa ya? Endingnya y, maka berubah jadi i tambah er sama est. Happy lebih bahagia, happier. Paling bahagia, happiest. Terus kalau ini nih, kita ke sekalian tiga suku kata ya, habis itu kita akan membuat komparatif superlatif. Terus ini nih, beberapa perkecualian. Ya, untuk kata sifat yang akhiran fullest ing sama ej tambah more dan most. Ya, more useful, most useful, more boring. Jadi boring bosan, lebih bosan nggak ada boring terus. More boring, most boring. More charming, charming itu bisa menawan, menyenangkan, memikat, menarik, ya. Terus beberapa kata ini ya. Nah, dua kata dia pakai ini untuk kata ini saja. Famous nggak ada famouser, tapi more famous, most famous. Active, more active, most active, nggak ada activer. Terus untuk tiga suku kata atau lebih, nah maka dia pasti pakainya more. Handsome dia termasuk more ya. Dia pengecualian. Misal more delicious, most delicious. More beautiful, most beautiful. Nah, more expensive, most expensive dan sebagainya. Kita akan coba. Ini sekalian ini nggak usah dulu. Terus membuat rumusnya apa? Nah, untuk membuat komparatif maka subjek ini diikuti tubi akan selalu mengikuti subjek ya. Terus diikuti kata sifat yang komparatif ditambah then baru kata setelahnya. Misal Jack is taller than John, misalnya katakan ya. Jack itu lebih tinggi daripada John. A sport car is faster than motorbike. Mobil sport lebih cepat dari motor biasa. Lisa is cleverer than Lee. Lisa lebih pandai daripada Lee. Jadi seperti itu, subjek, predikat, diikuti kata sifat yang sudah komparatif, diikuti benda setelahnya. Kita coba. Terus kalau superlatif intinya sama. Nah, ya. Kalau superlatif, kalau tadi komparatif more kata sifat then, more kata sifat then. Tapi kalau untuk superlatif dia pakainya the sebelum superlatif. Subjek diikuti to be plus the diikuti superlatif. Seperti itu. Misal Mount Everest is the highest mountain in the world. Gunung Everest gunung yang paling tinggi di dunia. Peter is the tallest boy in his class. Peter adalah laki-laki yang paling tinggi di kelas. Diana is the most beautiful in his class. Diana orang yang paling cantik di lebih besar
Bigger. Then ya baby gitu aja ya. Terus lebih bersih. Oke. Lebih menarik. Terus kita coba kalau misal pakai superlatif. Most expensive is tambah the. Most expensive is terus satu lagi ya. Lagi ya. The besar lebih ya seperti itu. Terus ini soal nilai. Oke, dua. Colors ya, 3 Michael. Empat. Taller ya. Taller sama taller bukan talas. Pakai talan. 5. Pretty ya. Pretty sama yang beautiful. 6. Easy ya. 7. 8. Marvelous. 9. 10. Oke. Satu kali lagi. 1. 2. 3. 4. Narrow kali speed. 5. Taller. 6. Most delicious. 7. Larger. 8. Most beautiful. 9. More carefully. Ya, kuncinya dan ini mesti komparatif. Terus terakhir nah selesai. Jawabnya ini loh tadi pengantarnya ya kan. Nanti soal ini saya pastikan juga. Tinggal pilih ya, komparatif atau superlatif. Nah ini juga sama, tinggal ikutin ketika depannya dan mesti komparatif. Selebihnya pasti superlatif, tetapi nggak selalu harus dibaca loh. Oh iya, ini harusnya. Udah ya, saya masih kayak sebelum tidur ya. Ini tak lihat di belum ya. Terus seperti absen ini, absen ini. Oh iya.
Ya sambil kalian langsung begini. Nah, artinya kayaknya ini terus dari kami. Yang tadi itu ini barcode ya. Nanti jawaban ditulis di absen. Ditulis diklik aja ya, diklik ya. Kalian bisa isi dulu nanti sambil dikerjakan. Misal pas nanti kemarin ini langsung klik ini sambil absen. Ini bahasa asal di grup ya. Ini data asal di grup nanti yang bilang nggak masuk ya. Jadi kalian bisa simpan dulu nanti impact terus kerjain yang baru. Yang ini ya, ini adjective ya. Find as many adjectives possible in this passage. Ya, silahkan temukan kata sifat dalam passage sekitar Please, mau kita bentuk ini loh ada your answer. Nah, ini jawabanmu. Ini kan soalnya jawabanmu buat tulis di your answer kan. Oh ya, ini saat ini di grup. Ya. Oh ya, nanti jawabannya tulis dengan koma kan sesuai instruksi ya, tulis dengan koma ya. Gak usah di enter, nanti kadang buka ya. Bebas kalau ketemunya, pokoknya nanti malam dipukulin ya sebelum jam 12. Berarti dikirim nanti gak apa-apa ya. Kalau pas pagi tak tunggu nih, mereka tidak boleh cuma kan ini masih ada jam. Jadi yang penting linknya jangan di share ya. Yang tahu mesti kamu simpan dulu kan, buku tab ya. Nanti sambil kerjain sambil input terus klik submit. Itu ya. I think that's all this meeting today. Thank you very much for your attention. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi temukan kata sifat ya, bisa menurut, mendatang, bersolat, diambil